Si orang tua pemarah. Suatu ketika di kota Mowart, hiduplah seorang lelaki tua bernama Tuan Ray. Dan tidak seperti namanya, tidak ada sinar matahari dalam sikapnya. Dia akan mengeluh tentang hal terkecil dan menyalahkan semua orang di sekitarnya, bukan dirinya sendiri atas semua kesalahan yang terjadi dalam hidupnya. Suatu hari ketika dia meninggalkan rumahnya untuk berjalan-jalan di taman, dia mendengar tetangganya, Nyonya tua Kyle, berteriak dan berteriak pada anjingnya. "Kenapa kau tidak biarkan aku bekerja? Biarkan aku membersihkan rumah sebentar." Apa kau akan menghentikannya, wanita tua? Selalu berteriak dan berteriak. Aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari karena teriakanmu. Marah, Tuan Ray meninggalkan rumahnya untuk pergi ke taman. Ketika dia sampai di taman, dia berjalan ke bangku favoritnya dan mengeluarkan korannya. Sambil menggerutu pelan, dia membukanya. Akhirnya aku bisa tenang. Ketika dia mulai membaca koran, dia mendengar seseorang memanggilnya. Permisi. Ketika dia menurunkan koran, dia menemukan seorang anak laki-laki berdiri di depannya. Namanya adalah Tim. Ya. Maaf, Tuan. Apakah Anda ingin membeli kue dariku? Dengarkan aku, nak. Aku sudah mengalami hari yang sangat buruk. Tolong jangan buat lebih buruk lagi. Tuan, hanya satu kotak, kumohon. Aku bahkan tidak mau satu kue pun. Pergi dari sini. Tim kecil lari. Tuan Ray bangkit dari bangku dan berjalan menuju air mancur. Kenapa tidak ada orang sepertiku? Kenapa mereka semua harus begitu sangat menyebalkan? Saat itu, dari balik air mancur, seorang pria muda berpakaian putih muncul dan berjalan menghampirinya. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan waktu untuk diri sendiri? Kenapa begitu? Tenang, Tuan Ray. Aku di sini hanya untuk membantumu. Siapa? Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu nama aku? Aku adalah malaikat kenyataan. Kau bisa memanggilku Angie. Malaikat apa? Apa kau dari perusahaan drama tetangga? Pergi dari hadapanku. Pria itu benar-benar seorang malaikat, dan untuk membuktikan dirinya, dia menjentikan jari dan sepasang sepatu bot perak yang indah muncul dari udara yang tipis. Tuan Ray terkejut. Apa? Astaga, kau memang malaikat. Memang benar. Dan seperti yang aku katakan, aku di sini untuk membantumu. Dan bagaimana caranya? Ambil sepatu bot ini. Setiap kali kau marah pada seseorang dan berharap mereka bertindak lebih bijak, kenakanlah. Pada saat itu, sepatu bot ini akan membawamu ke kehidupan orang itu dan menempatkanmu di tempat yang sama. Jika kau bertindak lebih bijak, kau akan diberi hadiah emas, perak, dan berlian. Dengan kata lain, sepatu bot ini benar-benar akan menempatkanmu pada posisi orang lain. Pikiran tentang emas, perak, dan berlian menggodanya, dan dia langsung menerimanya. Tapi ingat, jika suatu saat kau menyadari bahwa kaulah yang salah, sepatu bot itu akan membawa kau kembali ke diri sendiri. Aku yang bersalah? Tidak mungkin. Baiklah. Setelah mengatakan itu, malaikat itu menghilang. Tuan Ray mengambil sepatu bot dan pulang. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia mendengar teriakan tetangganya, Nyonya tua Kyle. "Kenapa kau tidak membiarkan aku melakukan pekerjaanku? Demi para malaikat, tolong biarkan aku membersihkan rumah." Mendengar teriakannya, Tuan Ray menjadi sangat marah dan ingat tentang sepatu bot perak. Dia langsung mengenakannya, dan ketika dia mengikatkan tali terakhir, dia bangun di rumah Nyonya tua Kyle. Wow, benda ini sebenarnya berfungsi. Dan seketika anjing itu mulai bermain dengannya. "Pergi dariku!" Membebaskan dirinya dari anjing, dia langsung pergi ke arah dapur. Aku sangat lapar. Mari kita lihat apa yang dimiliki wanita tua itu. Dia menemukan sekantong kacang. Kacang, yummy. Aku akan memasaknya. Ketika dia menuangkan kacang ke dalam mangkuk, dia menyadari bahwa anjing itu sedang menarik bajunya.
Ada apa? Tinggalkan aku sendiri. Tapi anjing itu tidak mendengarkan. Dia berpegangan pada gaunnya dan tiba-tiba mangkuk kacang terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Ini membuatnya sangat marah dan dia berteriak dengan keras. Mengapa kau tidak membiarkan aku membuat makanan? Demi para malaikat, tolong biarkan aku memasak sesuatu. Aku sangat kelaparan. Dan pada saat itu, dia mendengar suaranya sendiri datang dari rumah sebelah. Apakah kau akan berhenti, wanita tua? Selalu berteriak dan berteriak. Aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari karena teriakanmu. Matanya melebar saat menyadari hal itu, dan dalam sedetik, Tuan Ray kembali ke rumahnya sendiri. Sebuah tetesan air mata mengalir di matanya. Dia segera menghapusnya. Tidak, tidak. Aku tidak mungkin salah. Malaikat itu telah menipuku. Mengatakan bahwa dia meninggalkan rumahnya tanpa menyadari bahwa dia masih mengenakan sepatu but perak. Ketika dia sampai di taman, dia duduk di tempat biasanya dan membuka korannya. Ketika dia mendengar suara Tim kecil lagi. Maaf Tuan, kumohon beli sekotak kue hari ini, kumohon. Aku tidak mau. Dalam sekejap, Tuan Ray sekarang menjadi Tim. Bangun, Tim. Dia membuka matanya dan melihat seorang wanita yang sangat pucat. Keluar dan jualah kue, sayang. Ibu tidak akan bisa pergi hari ini juga. Dia tidak mengatakan apa-apa selain berbaring menatapnya. Cepatlah dan tolong jual kue yang cukup sehingga kita bisa membayar pemilik rumah hari ini. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki tempat tinggal lagi. Mendengar ini, air mata mengalir keluar dari matanya ketika dia menyadari bahwa dia salah lagi. Dalam sedetik, dia kembali ke taman dan duduk di bangku. Wajahnya menggigil saat air mata mengalir di pipinya. Dia mendongak dan melihat Tim kecil berjalan pergi dengan kepala tertunduk. Dia bangkit dan berlari mengejarnya. Hei, anak kecil, tunggu. Ketika Tim berbalik, Tuan Ray berlari ke arahnya dan membungkuk memeluknya. Maafkan aku, anak kecil. Tidak apa-apa, kau tidak suka kue? Omong kosong. Aku suka kue. Berikan semua yang kau miliki, dan aku akan membayarmu untuk semua kue yang dapat kau hasilkan sepanjang bulan. Ini, ambil semua uangnya, dan bawakan aku lebih banyak kue besok. Dengan senang, Tim kecil mencium pipinya dan memberinya semua kue yang dia miliki. Hari itu juga, Tuan Ray pergi ke rumah Nyonya Tua Kyle dan memberinya semua kue itu. Oh, apa perlunya semua ini? Oh, baiklah. Anggap saja aku bukan tetangga yang sangat baik, dan ini adalah caraku untuk meminta maaf. Oh, kau terlalu baik, Ray. Oh, ini baru permulaan. Dan dengan demikian, Tuan Ray beralih dari seorang yang sangat marah menjadi orang yang baik hati dan murah hati. Dia juga tidak pernah meneriaki siapapun lagi. Tim dan dia menjadi teman yang baik. Dan untuk sepasang sepatu bot, ya, dia menyimpannya di sana, di ruang tamunya, sebagai pengingat akan pentingnya sebuah empati. Dan sebelum menilai siapapun, kita harus selalu melangkah ke sepatu mereka.